Desa itu tuh desa terpencil, Mbak. Nggak ada apa-apa. Gede banget rumahnya. Sini kok banyak banget ya kuburan anak kecil. Kesalahan yang harus aku hapus. Film ini diawali dengan scene seorang wanita bernama Maya. Ia bekerja sebagai petugas pintu tol. Karena waktu sudah lewat tengah malam, tepatnya jam 1:11. Jalanan sudah mulai sepi, Maya pun berteleponan dengan temannya bernama Dini. Bisa dibilang Dini adalah sahabat dekat Maya. Diiringi lagu jadul khas Joko Anwar, Maya pun berbicara pada Dini bahwasanya dalam beberapa hari ini ia sering diperhatikan oleh orang aneh yang menggunakan mobil butut mondar-mandir melewati pintu tol. Memperhatikan orang itu sudah seperti orang yang akan membunuhnya, dan ia pun ditenangkan oleh Dini. Mengobrolkan masalah bisnis yang akan ia bangun, yaitu membuat toko baju. Karena mereka pun sudah muak bekerja seperti itu yang harus begadang sampai pagi. Dan tiba-tiba mobil itu pun datang kembali. Maya panik karena ia tahu mobil itu yang sering memperhatikan dirinya akhir-akhir ini. Dan benar saja, ketika Maya memberikan tiket masuk, si lelaki di mobil itu terus saja memperhatikan Maya. Dan setelah beberapa saat, mobil itu pun jalan, karena ada truk yang akan lewat ke gerbang itu. Maya sedikit lega, namun ternyata mobil tersebut berhenti dan orang misterius itu pun turun dari mobil mendekati pos Maya. Maya pun tambah panik karena ia takut dicelakai. Ia mengunci pintu dan kaca pos itu. Dan lelaki itu menggedor-gedor kaca pos tersebut. Dini yang mendengarkan lewat telepon meminta tolong petugas untuk menolong Maya. Dan Maya pun membuka kaca itu dan berkata, petugas akan datang ke sini. Namun lelaki itu bertanya, apakah kau bernama Rahayu? Maya pun menjawab, bukan. Itu di depan ada tulisan Maya. Namun lelaki itu tidak memperdulikannya dan terus bertanya dengan nada datar dan mengerikan layaknya psikopat. Apa kau anaknya Ki Dono Wongso dari desa Argosari? Namun Maya tidak menjawabnya. Lelaki itu pun kembali ke mobilnya. Dikira Maya ia akan terus jalan dan pergi dari situ. Namun tiba-tiba orang tersebut membuka bagasi mobilnya dan terlihat membawa golok yang panjang dan akan membunuh Maya. Maya pun panik dan lari dari pos itu. Ia dikejar orang tersebut yang berusaha menebas kepalanya. Dan Maya pun terjatuh. Lalu ia membuka rok Maya dan menusuk bekas luka yang ada di paha Maya. Dan ketika Maya akan dibunuh, untung saja ada polisi datang. Karena sudah pasrah, ia pun berbicara kepada Maya. Kami cuma tidak mau dengan apa yang keluargamu tinggalkan di desa kami. Tolong saya. Dan ketika lelaki itu akan menebas Maya, lelaki tersebut ditembak mati oleh polisi di bagian kepala. Kemudian scene beralih ke beberapa waktu setelah kejadian mengerikan di pintu tol itu. Kini Maya dan Dini sudah tidak lagi bekerja sebagai petugas tiket tol. Sekarang mereka membuka kios baju di pasar, dan terlihat usahanya yang baru mereka bangun itu tidak banyak peminatnya. Maya pun teringat dengan fotonya ketika masih kecil. Ternyata Maya memiliki nama asli bernama Rahayu, dan orang tua bernama Ki Dono Wongso dan Nyai Sinta. Ditulis di balik fotonya, dan sama persis dengan yang disebutkan lelaki yang berada di pintu tol tersebut. Lalu karena usaha yang kian menurun, Maya pun berinisiatif ingin pergi ke desa Argosari. Karena dilihat dari fotonya ada rumah yang besar dan tanah yang luas. Ia berpikir jika ia bisa menjual rumah tersebut, kehidupannya akan menjadi lebih baik. Namun ketika ia sedang buang air, tiba-tiba ia dikagetkan dengan darah yang menetes dari pahanya, yang memang dulu ada bekas lukanya. Ia menemukan gulungan kertas kecil di pahanya itu. Setelah ia buka, ternyata isinya adalah tulisan Jawa kuno.
Ia pun tidak mengerti dan memotong kertas tersebut. Namun karena dikagetkan Dini, kertas itu pun malah masuk ke kloset dan hanyut. Hawa-hawa horor mulai terasa setelah ditemukannya kertas aneh itu. Singkat cerita, Maya dan Dini pergi ke desa yang akan ia tuju. Di perjalanan, mereka mengobrol masalah rumah itu. Dan ketika Dini pergi ke toilet, ia disapa oleh penumpang lain. Ia mengaku seorang dosen bahasa. Lalu Maya berinisiatif untuk menanyakan apa arti dari tulisan yang ia temukan di pahanya. Dan orang itu memberitahu kalau itu tulisan Jawa kuno dan berisi mantra penangkal. Hanya saja ini dibuat oleh orang yang jahat. Seketika Maya heran, dan Dini yang kembali dari toilet pun kembali duduk di samping Maya. Dan ketika Maya sedang melihat keluar jendela, ia melihat ada 3 anak kecil yang berjejer di pinggir jalan malam-malam. Bahkan sampai 2 kali ia lihat. Namun Dini bilang tidak mungkin, soalnya jalanan di hutan, ditambah sudah lewat tengah malam. Singkat cerita, mereka sampai di tanah Jawa, entah itu Jawa Timur atau Jawa Tengah. Namun beringin yang ada di adegan ini sepertinya tidak asing. Ada yang tahu nggak? Kemudian Maya dan Dini menanyakan pada ojek delman yang ada di sana. Mereka menanyakan apakah tahu desa Argosari. Namun tidak ada yang tahu. Tetapi kebetulan ada satu orang Kang Delman yang tahu, karena ia pernah mengantarkan dalang wayang kulit ke desa itu. Mereka pun diantarkan ke desa itu melewati hutan dan jalanan yang sepertinya jarang orang lewat, karena memang desanya pun terpencil. Singkat cerita, mereka pun sampai. Mereka kemudian melihat ada rumah yang besar, persis seperti yang ada di foto Maya. Lalu mereka pun turun di depan rumah Kisap Tadi. Kisap Tadi adalah dalang wayang kulit yang lumayan terkenal. Juga ia adalah sesepuh yang dipercaya di desa itu. Maya dan Dini yang mengaku sebagai mahasiswa untuk tugas akhir bertanya kepada seorang nenek-nenek tua yang kelihatan aneh. Ia bernama Nyi Misni. Ia adalah ibu dari Kisap Tadi. Ia bilang Kisap Tadi sedang ngedalang keluar kampung dan akan kembali nanti malam. Maya dan Dini pun berpikir kalau ia pulang dulu dari desa itu, maka akan memakan waktu dan juga ongkos. Maka mereka memutuskan untuk masuk ke rumah tua dan besar yang mirip di foto Maya. Nah, di sini ada adegan janggal sih. Masa iya mereka langsung aja masuk dengan membuka gembok gitu aja tanpa izin? Ya meski itu milik Maya atau Rahayu, kan warga desa belum tahu. Mereka main masuk aja ke sana. Kembali ke ceritanya, kemudian mereka masuk dan melihat-lihat keadaan di dalam rumah itu. Dan diperkirakan rumah itu sudah kosong sejak 20 tahun lalu. Maya pun melihat dan menemukan foto-foto jadul di sana. Namun ia tidak pernah melihat fotonya bersama keluarganya ketika masih kecil. Sedikit aneh menurut Maya. Lalu kemudian terdengar orang-orang ramai di luar rumah. Ternyata ada yang baru meninggal. Dilihat dari kerandanya, sepertinya yang meninggal adalah bayi. Lantas Maya pun keluar untuk melihat ke pemakaman. Ia mencari nisan ayahnya yang bernama Ki Dono Bongso. Di tengah pencariannya, Dini teman Maya pun berkata sompral di sana. Katanya, kalau ia mati, ia ingin dikremasi saja, jangan dikubur, sambil bercanda. Lalu Maya pun menemukan makam ayahnya dan berdoa. Namun setelah ia keluar dari komplek pemakaman itu, ia menemukan plang komplek pemakaman tersebut menutupi tulisan tanah wakaf dari Ki Dono Bongso yang mengindikasikan orang-orang di desa sana tidak suka dengan keluarga Rahayu atau biasa disebut Maya. Singkat cerita, malam pun tiba. Maya dan Dini pun tidur di rumah kosong itu. Kemudian Maya mendengar suara-suara aneh. Ia pun kembali melihat sosok penampakan anak kecil yang tadi. Di sisi lain, ada seorang warga yang tengah melahirkan. Namun ketika bayinya lahir, semua orang terlihat sedih. Kisap Tadi yang menyaksikan kelahiran itu kemudian membawa bayi tersebut dan membunuhnya dengan cara ditenggelamkan ke dalam air kembang. Misteri sudah semakin menarik. Di keesokan harinya, Dini dan Maya pun kembali melihat ada yang meninggal. Ya, itu adalah bayi yang semalam. Maya dan Dini pun melihat pemakaman tersebut. Ia melihat Kisap Tadi yang datang menghampiri mereka. Mereka pun panik, namun mereka harus tetap berpura-pura sebagai mahasiswa. Ia pun berbicara dengan Kisap Tadi. Dan ia dipersilakan ke rumahnya jika ingin menulis tentang tugas kuliah. Di perjalanan, Maya dan Dini berbincang tentang kelakuan-kelakuan warga yang aneh yang seperti akan berbuat jahat.
Namun mereka berpikir selama mereka menyamar sebagai mahasiswa, mereka tidak akan kenapa-napa. Singkat cerita, Dini pulang ke rumah dan Maya mencari makan. Di warung, Maya berbincang dengan seorang gadis bernama Ratih. Lalu Maya bertanya perihal rumah itu. Dan orang tua di belakang Ratih berbicara, rumah itu adalah rumah iblis yang membuat desanya terkutuk. Maya pun sedikit heran. Di sisi lain, Dini yang sedang berada di rumah itu didatangi warga. Ia diperingatkan untuk tidak boleh tidur di rumah itu atas alasan keamanan di rumah itu, takutnya ada atap roboh. Dini pun bilang ia gak akan lama, nanti sore pun ia bisa pulang bersama Maya. Kemudian dua orang warga itu membicarakan tentang rumah itu yang menunggu ahli warisnya. Ya, ahli warisnya perempuan. Dan Kisap tadi yang menyimpan surat-surat tanah beserta sertifikat bangunannya. Kemudian Dini pun terpancing pembicaraan kedua warga itu, karena ia mengira dengan itu mereka akan bisa mendapatkan sertifikatnya. Dini pun berbicara ahli warisnya bernama Rahayu ya mas. Lantas mas itu menjawab, kok mbak tahu? Dan Dini pun terlihat bingung. Sepertinya ia keceplosan atau gimana. Lantas karena ia takut membahayakan Maya, ia pun mengaku sebagai Rahayu. Dan seketika wajah kedua orang itu menjadi berbeda. Dan Dini diajak kedua orang itu untuk ikut ke rumah Kisap tadi. Namun ia malah diajak ke hutan dan semakin jauh dari desa. Melihat situasi itu, Dini memutuskan untuk balik. Namun dicegat. Jelas mereka akan melakukan hal aneh terhadap Dini yang dikira Rahayu. Dini pun panik dan berbicara, mas kalau mau perkosa saya jangan gini. Saya udah gak perawan, kalau mau bisa minta baik-baik. Namun kata-kata itu tidak berpengaruh. Dini pun dilumpuhkan dan dibawa ke sebuah tempat ritual. Salah satu dari orang itu berbicara, jangan sampai kena kulitnya mas. Ada apa ya?